wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Halawa, semester 1, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Mualimah Nurbiah Pohan MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang hakikat pendidikan Islam. Nah, yang pertama kita bahas adalah definisi ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu dalam bahasa Arabnya ialah ilmun, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Nah, yang kedua, definisi pendidikan secara harfiah dan dari beberapa para ahli. Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata didik, dengan memberikan awalan P dan akhiran an, mengandung arti perbuatan. Proses pendidikan terjadi di seluruh kehidupan manusia, baik itu kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, dan lain sebagainya. Adapun definisi pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Hasan Nanggulung, ia mengatakan bahwasanya pendidikan dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang masyarakat. Pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang individu. Pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan yang tersembunyi. Jika dikelola, bisa berubah menjadi emas dan intan. Yang kedua, menurut Chaucer DKK, menurutnya ada 3 dimensi pokok dalam yang harus ditanamkan dalam diri siswa. Yang pertama yaitu pengetahuan, kedua keterampilan untuk bisa melanjutkan hidup, yang ketiga nilai-nilai agar dapat bersikap ramah dan baik terhadap sesama. Ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari ketiga definisi tersebut di atas, yang menjadi acuan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia adalah definisi ketiga. Karena definisi yang ketiga ini adalah perumusan yang paling baik dan yang paling sempurna saat ini. Walaupun dari ketiga definisi tersebut berbeda-beda, tetapi ada juga persamaannya. Yang pertama, adanya proses pembelajaran. Yang kedua, adanya subjek pendidik. Yang ketiga, adanya objek yang dididik. Dan yang keempat, adanya tujuan yang akan dicapai. Nah, yang ketiga, definisi Islam. Islam adalah agama yang diturunkan langsung oleh Allah kepada hamba-hambanya melalui perantara para rasul, yang dimana semua ajaran dan aturannya itu bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, definisi ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah teori pendidikan yang berdasarkan pada ajaran Islam untuk dipedomani dalam praktek pendidikan. Adapun beberapa para ahli yang mendefinisikan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani, mendefinisikan ilmu pendidikan Islam adalah
proses mengubah tingkah laku individu bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali, mendefinisikan ilmu pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia supaya maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuklah pribadi yang sempurna, baik itu yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Yang ketiga, dalam Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 didapatkan pengertian pendidikan Islam yaitu bimbingan terhadap pertumbuhan ruhani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi semua berlakunya ajaran Islam. Nah, dari ketiga definisi di atas dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Selanjutnya, tugas dan fungsi pendidikan Islam. Tugas pendidikan Islam dapat dilihat dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendidikan sebagai pengembangan potensi. Yang kedua, pendidikan sebagai pewarisan budaya. Yang ketiga, pendidikan sebagai interaksi antara potensi dan budaya. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas agar tugas-tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, terbentuknya insan kamil atau manusia paripurna yang memiliki wajah-wajah Qur'ani. Kedua, terciptanya insan kafah yang menurut Tolha Hasan memiliki 3 dimensi kehidupan, yaitu dimensi religius, budaya, dan ilmiah. Ketiga, penyadaran fungsi manusia sebagai hamba khalifah Allah serta pewaris Nabi dan memiliki bekal yang memadai dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam ini terbagi menjadi 2 segi. Yang pertama, dasar ideal pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, urf, dan ijtihad. Yang kedua, dasar operasional pendidikan Islam, yaitu dasar historis, dasar sosiologis, dasar ekonomi, dasar politik dan administratif, dasar psikologi, dasar filosofis, dan dasar religius. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.